Anda tahu, biasanya kalau kita lagi ngomongin soal memprediksi sesuatu di dunia fisik ya, pasti ada semacam ekspektasi tak terucapkan soal presisi yang mutlak gitu. Iya, betul banget. Kita kan udah sangat terbiasa dengan hukum fisika klasik yang super lugas kayak Anda pegang sebuah apel, Anda lepasin, dan apel itu jatuh ke tanah dengan percepatan gravitasi yang bisa diprediksi sampai angka desimal terakhir lah. Semuanya rapi, terukur, masuk akal. Tepat, semuanya gampang ditebak. Tapi, Tapi fisika nggak selalu serapi itu kan? nah itu dia. Begitu Anda buka pintu menuju dunia termodinamika fase, khususnya pas Anda coba memprediksi kapan sih tepatnya sebuah cairan itu bakal mendidih, atau kapan uap itu mengembun jadi tetesan cairan lagi, Oh iya, di situ presisi yang rapi tadi langsung hancur. jujurnya sih penuh jebakan. Jadi, di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini, kita bakal ngebongkar setumpuk sumber dokumen yang sangat spesifik soal judulnya sih, Kerangka Termodinamika Larutan. Iya, spesifiknya kita bakal bedah bab 10. Betul, bab 10 yang berfokus pada dua konsep yang namanya mungkin terdengar asing banget, tapi sebenarnya mengendalikan hampir semua proses industri di dunia nyata, yaitu fugasitas dan koefisien fugasitas. Dan misi utama kita dalam penyelaman wawasan ini adalah menjawab satu pertanyaan fundamental yang sebenarnya udah menghantui para ilmuwan selama puluhan tahun sih. Apa tuh? Gimana caranya para insinyur itu bisa secara matematis memprediksi titik transisi suatu zat dari cair jadi gas atau sebaliknya tanpa bikin program komputer mereka hancur berkeping-keping saat ngitungnya. Dan saya berjanji nih kepada Anda yang sedang mendengarkan, di akhir sesi ini, Anda tuh nggak cuma bakal paham apa sih arti dari, kutip ya, kecenderungan melarikan diri dari sebuah molekul. Tapi Anda juga bakal lihat gimana satu penyesuaian persamaan matematika yang super elegan bisa mecahin kelemahan fatal dari metode perhitungan zaman dulu. Oke, mari kita ulai ini. Mari kita mulai dari masalahnya dulu. Iya, sebelum kita bisa mengapresiasi solusi brilian yang dikasih sama fugasitas, kita harus lihat langsung ke dalam jurang masalahnya. Di dokumen sumber kita, disorot banget kalau pada awalnya, para ilmuwan tuh pakai kriteria fundamental yang namanya potensial kimia. Disimbolkan pakai huruf Yunani mu. Betul, mu. Nah, secara konseptual, potensial kimia ini sebenarnya masuk akal sih. Secara teori ya, prinsipnya itu menetapkan kalau potensial kimia suatu zat di dalam fase cair itu sama persis dengan potensial kimianya di fase uap. Nah, zat itu berarti lagi dalam kondisi keseimbangan. Nggak ada perpindahan massa ke satu sisi maupun sisi lainnya. Iya, seimbang secara sempurna. Ya, teorinya emang bagus di atas kertas. Tapi waktu saya baca catatannya di dokumen kita soal aplikasi praktisnya, aduh, saya benar-benar kebingungan. Di sini dibilang kalau potensial kimia itu sangat menjengkelkan buat dipakai sama para insinyur. Sangat nggak praktis ya. Parah banget. Dikatakan kalau energi Gibbs dan juga potensial kimia itu sendiri, itu didefinisikan berdasarkan energi internal dan entropi. Masalahnya, sains itu kan nggak bisa ngukur nilai absolut dari energi internal suatu zat. Kita cuma bisa ngukur perubahannya aja. Nah, jadi kita pada dasarnya beroperasi dalam kegelapan dong. Nilai energi absolutnya kita nggak tahu. Itu kendala epistemologis yang nyata. Kita tuh nggak pernah tahu di mana sih titik nol absolut untuk energi internal dari molekul yang lagi bergerak-gerak itu. Tapi dokumen sumber kita juga nunjukin kalau masalah fatalnya bukan cuma soal nilai absolut yang misterius itu. Ada yang lebih parah. Jauh lebih parah. Ada semacam cacat matematis bawaan. Secara termodinamika, potensial kimia suatu zat itu kan punya hubungan logaritmik sama tekanan atau fraksi mol zat tersebut. Ah iya, dan disinilah matematikanya mulai memberontak nih. Coba deh, mari kita lihat apa yang terjadi kalau tekanannya Anda turunin. Pas tekanan atau nilai fraksi molnya makin mendekati angka 0, Yang berarti zatnya lagi di kondisi gas yang super renggang ya. betul, atau konsentrasinya kecil banget. Nah, kalau Anda hitung logaritma natural dari angka yang mendekati 0, hasilnya adalah... Angka negatif yang tak terhingga. Iya, persis. Minus tak terhingga. Jadi nilai potensial kimianya bukan cuma sekedar mengecil, tapi meluncur tajam jatuh ke jurang minus infinity. Itu gila sih. Coba bayangkan Anda itu insinyur yang lagi ngoprogram sistem keamanan buat reaktor petrokimia. Anda masukin data sensor tekanan ke komputer, tekanannya turun sedikit aja, terus tiba-tiba perangkat lunak Anda harus memproses angka minus tak terhingga. Sistemnya langsung crash pasti. Pasti. Ini tuh kayak Anda lagi coba nimbang sebutir debu pakai timbangan digital presisi tinggi, tapi karena debunya kelewat ringan, layarnya bukan nampilin angka 0, malah nampilin tulisan minus 1 miliar kilogram.
kan sistemnya langsung error. Dan Anda jelas nggak mungkin bisa mendesain pabrik pakai alat ukur yang kelakuannya se-ekstrem itu. Bener-bener nggak bisa diandalkan. Makanya kebutuhan buat nyari metrik baru tuh udah sangat mendesak waktu itu. Ilmu pengetahuan butuh alat ukur yang stabil secara matematis, bahkan pas tekanannya lagi rendah banget. Nah, di dokumen kita ini diperkenalkanlah sosok pahlawan kita, Gilbert Newton Lewis. Gilbert Newton Lewis. Iya, beliau ini ahli kimia fisik Amerika yang sangat berpengaruh di awal abad 20, sekitar tahun 1875 sampai 1946. Lewis mengidentifikasi kalau potensial kimia itu sebenarnya cuma alat pembawa pesan. Kita nggak perlu membuang pesannya. Kita cuma perlu mengganti kurirnya. Tepat. Dan kurir baru inilah yang kemudian dia kasih nama fugasitas, disimbolkan pakai huruf F kecil. Fugasitas, kata yang unik ya. Yang menarik di sini adalah pemilihan istilah tersebut. Lewis itu sangat teliti waktu ngasih nama buat konsepnya ini. Kata fugasitas itu diambil dari bahasa Latin, fugere. Fugere, artinya apa tuh? Artinya secara harfiah adalah melarikan diri. Ini akar kata yang sama dengan kata benda fugitive dalam bahasa Inggris yang artinya buronan. Oh, buronan. Wow. Jadi secara konseptual, Lewis itu mendefinisikan fugasitas sebagai ukuran kuantitatif dari kecenderungan untuk melarikan diri atau escaping tendency dari suatu zat. Analogi buronan ini luar biasa banget sih. Jadi kita bisa ngebayangin molekul-molekul cairan di dalam tangki pemanas gitu, kayak kumpulan narapidana yang lagi sumpek, terus mereka merencanakan pelarian dari penjara fase cair, buat jadi uap yang bebas berterbangan di atasnya. Metafora yang sangat akurat. Dan aturan emas yang ditawarkan Lewis tuh elegan banget. Buat sebuah spesies murni, cairan dan uap yang hidup berdampingan di satu wadah tertutup, itu cuma bakal mencapai keseimbangan yang damai kalau suhu, tekanan, dan fugasitasnya bernilai sama. Fugasitas di fase uap harus sama dengan fugasitas di fase cair. Iya, kalau nggak sama, bakal ada yang pindah. Betul. Mekanismenya sangat intuitif. Kalau kecenderungan melarikan diri dari fase cair itu lebih tinggi daripada di fase uap, molekul-molekul itu secara harfiah bakal terus terdorong buat kabur ke ruang uap. Terus-terus bergejolak ya? Iya, mereka bakal terus berpindah dan bergejolak sampai dorongan lari dari kedua sisi itu seimbang secara presisi. Tapi kita juga harus meluruskan satu miskonsepsi yang sering banget muncul. Miskonsepsi apa tuh? Kecenderungan melarikan diri ini bukan ngomongin kecepatan fisik molekulnya waktu bergerak ya. Ini tuh lebih ke ukuran dari status energi kimiawi mereka. Oke. Tapi jujur, ini memunculkan pertanyaan dasar waktu saya baca bab awal dokumen ini. Kalau suhunya udah merata nih di dalam tangki, terus sensor tekanan mekanis di dinding tangki juga udah nunjukin angka yang sama. Terus kenapa itu nggak cukup? Nah, iya. Kenapa nggak cukup? Bukankah tekanan fisik itu yang ngedorong mereka? Ngapain insinyur repot-repot ngitung kecenderungan melarikan diri yang nggak kelihatan ini? Itu pemahaman yang logis, tapi itu cuma berlaku sempurna di dunia hipotetis yang sering kita sebut sebagai gas ideal. Gas ideal. Iya, di model gas ideal, kita berasumsi kalau molekul-molekul itu cuma titik-titik kecil yang sama sekali nggak punya volume. Dan yang paling penting, mereka nggak punya gaya tarik-menarik satu sama lain. Nggak saling peduli gitu ya? Persis. Dalam kondisi utopis kayak gitu, fugasitas emang identik sama tekanan. Persamaannya super simple. F sama dengan P. Jadi tekanan terukur udah bisa menceritakan seluruh dorongannya. Kalau di gas ideal. Tapi kan kita nggak lagi bikin pabrik kimia di dunia utopis ya. Molekul air atau metana di dunia nyata kan punya ukuran fisik. Dan setahu saya, mereka tuh sangat suka tarik-menarik atau tolak-menolak, iya kan? betul banget, perilaku molekul fluida nyata itu jauh-jauh lebih kompleks. Mereka berinteraksi, mereka berkerumun, mereka saling ngehalangin jalan satu sama lain. Kayak orang di pasar ya? Haha, iya. Makanya tekanan mekanis aja tuh gagal nangkep gambaran utuh tentang seberapa besar sebenarnya keinginan mereka buat berubah fase. Lewis ngenalin fugasitas itu justru buat gabungin efek tekanan dengan properti yang kita sebut energi Gibbs residual. Energi residual ini kayak semacam faktor koreksi gitu. Tepat, faktor koreksi matematis buat ngukur seberapa jauh si perilaku fluida nyata menyimpang dari model gas ideal. Gara-gara adanya gaya antar molekul tadi. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Karena kan insinyur tuh nggak bisa cuma masukin filosofi kecenderungan melarikan diri ke dalam rancangan pipa baja. Mereka butuh matematika keras yang bisa benar-benar dieksekusi. Betul, butuh angka. Jadi,
Buat membumikan konsep fugasitas ini, Lewis mengenalkan metrik turunan. Namanya koefisien fugasitas, lambangnya huruf Yunani pi. Nah, berdasarkan dokumen kita, koefisien ini tuh rasio tanpa dimensi. Dihitung cuma dengan membagi fugasitas dengan tekanannya. F dibagi P. Dan rasio tanpa dimensi ini berfungsi sebagai indeks non-idealitas. Maksudnya gini, kalau tekanannya mendekati 0, jarak antar molekul kan jadi renggang banget tuh. Iya, mereka saling menjauh. Karena menjauh, mereka hampir nggak berinteraksi. Sistem itu akhirnya berperilaku persis kayak gas ideal. Nah, di skenario ini, koefisien fugasitasnya bernilai tepat 1. 1. Berarti fugasitasnya ya sama dengan tekanannya. Betul, sejalan sempurna. Tapi begitu Anda tingkatkan tekanannya, molekul-molekul mulai saling gencat. Nilai koefisien ini bakal bergeser menjauh dari angka 1. Jadi itu ngasih tahu seberapa besar efek interaksi antar molekulnya ya? Ya, parameter yang sangat kuantitatif buat para insinyur. Oke, konsep koefisien itu masuk akal banget buat gas, karena kan gas tuh super reaktif ya kalau tekanannya diubah-ubah. Tapi dokumen kita ini nggak berhenti di situ. Tiba-tiba kita diajak beralih ke tantangan yang jauh lebih berat. Cairan, Cairan. Spesifiknya, cairan yang dipadatkan atau subcooled liquid. Maksud saya, Anda bisa nekan gas sampai sekecil apapun, tapi kalau nekan air, itu cerita yang beda sekali. Di dokumen ini dibilang buat ngitung fugasitas cairan, kita harus ambil tekanan saturasi terus dikaliin sama 3 rasio matematis. rasio A, B, dan C. Benar, rasio A, B, dan C. Komponen A dan B di persamaan itu sih pada dasarnya cuma buat kalibrasi perhitungan di titik didihnya aja ya, biar nilai gas dan cairannya sinkron waktu mereka bersentuhan. Oke, sekedar penyelarasan. Tapi, nah, rasio C, disinilah fisika murninya benar-benar ngambil alih. Rasio C secara eksklusif ngitung efek dari nambahin tekanan ekstra, tekanan di atas saturasi terhadap cairan tersebut. Oh, tekanan tambahannya. Iya, rumus buat rasio C ini pakai fungsi eksponensial yang sangat terkenal di kalangan insinyur kimia, namanya vector Poynting. Dinamai dari fisikawan Inggris ya, John Henry Poynting. Nah, waktu saya baca soal faktor Poynting ini, dokumennya bilang ini tuh sangat bergantung sama volume molar fase cair. Betul, volume cairannya. Yang bikin saya bingung, kenapa sih volume cairan ini jadi krusial banget pas kita lagi ngebahas efek tekanan? Gini, ada prinsip dasar di termodinamika, kerja yang Anda berikan ke dalam suatu sistem, itu adalah hasil kali dari tekanan dan perubahan volume. Pikirin gas dulu deh. Kalau Anda tekan gas, volumenya kan menyusut drastis kan? Iya, langsung kempes. Karena perubahan volumenya besar, berarti ada banyak banget kerja atau energi yang masuk ke gas itu. Akibatnya energi internalnya naik, dan otomatis fugasitasnya juga melonjak tajam. Dorongan buat kaburnya makin kuat. Persis. Tapi cairan itu sifatnya incompressible, sangat sulit dimampatkan. Volume molar cairan tuh hampir nggak berubah sekeras apapun Anda menekannya. Sebentar. Coba aja tekan air di jarum suntik tanpa jarum. Nggak bisa kan? Saya paham sekarang. Jadi karena waktu kita menekan cairan itu, volumenya nggak benar-benar menyusut, berarti nggak banyak energi yang masuk ke sistem cairan itu. Tepat, perubahan volumenya nyaris nol. Jadi kerja termodinamika yang Anda transfer ke dalam sistem cair itu sangat-sangat kecil. Wow. Konsekuensinya, faktor Poynting ini secara matematis ngebuktiin kalau tekanan eksternal tuh ngasih efek yang sangat-sangat remeh terhadap fugasitas cairan murni. Itulah esensi sesungguhnya dari faktor Poynting. Itu kayak pengakuan matematis atas kekeraskepalaan fase cair. Teori kekeraskepalaan air ya, kedengarannya luar biasa. Tapi buat Anda yang mendengarkan, kita jangan cuma puas di teori. Mari kita buktikan pakai angka konkret. Di dokumen kita ada contoh 10.6. Dia pakai data dari tabel uap air. Oke, mari kita telusuri angkanya. Coba bayangkan kita punya air murni. Suhunya dijaga konstan di 300 derajat Celcius. Nah, kita mulai dari tekanan yang sangat rendah dulu, 1 kilopascal. Di titik ini, bentuknya masih uap yang sangat tipis, dan dia kelakuannya persis gas ideal. Koefisien fugasitasnya pasti tepat angka 1. Betul, baseline kita udah ditetapkan. Terus, kita mulai naikin tekanannya. Kita pompa terus sampai nyentuh 4000 kilopascal. Di sini sifat idealnya mulai berantakan. Koefisien fugasitas uapnya turun jadi 0,928. Dan nilai fugasitas absolutnya? Nilai absolutnya ada di angka 3.611 kilopascal. Nah, kita nggak berhenti.
kita tekan lagi. Molekulnya makin empet-empetan, sampai akhirnya kita nyentuh tekanan saturasi. Titik krusial di mana uapnya mulai mengembun jadi air cair ya? Benar. Untuk air di suhu 300 derajat, titik saturasi itu ada di 8.592,7 kilopascal. Dan tepat di momen pengembunan itu, fugasitasnya terkunci di angka 6.738,9 kilopascal. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, mari kita visualisasikan grafik 10.2 yang ada di bab ini. Bayangkan grafiknya, sumbu vertikal itu fugasitas, sumbu horizontal tekanan. Oke, ke atas fugasitas, ke kanan tekanan. Awalnya buat fase uap, kurvanya melengkung mulus ke atas. Pelan-pelan ngejauh dari garis lurus yang ideal. Tapi coba perhatikan apa yang terjadi pas tepat di tekanan saturasi tadi. Begitu tetesan air pertama terbentuk, Kurvanya langsung patah kan? patah tajam. Ada semacam diskontinuitas kemiringan yang super ekstrim di situ. Patahan tajam itu nih yang bikin saya agak terganggu waktu bacanya. Apa sih yang terjadi pada air itu? Kalau, let's say, setelah dia 100% berubah jadi cairan, kita terus tekan dia secara brutal. Dari 8.500 tadi, kita hajar terus sampai 10.000 kilopascal. Itu kan nambahin tekanan mekanis hampir 1.500 kilopascal loh. Dan jawabannya dari tabel uap itu emang sungguh mengejutkan. Waktu Anda ngehantam cairan itu pakai tambahan 1.500 kilopascal tekanan, fugasitas cairan itu atau kecenderungan dia melarikan diri nyaris nggak bergeser sama sekali. Beneran? Angkanya tiba naik super lambat dari 6738,9 ke 6789,8. Cuma naik 50 poin. Padahal tekanannya naik 1.500 poin. Itu bener-bener nggak masuk akal. Maksudnya, kita ngebombardir air itu pakai tekanan yang cukup buat ngancurin kapal selam, tapi kecenderungan melarikan diri dari molekul air itu kayak, peduli amat. Ya, dia sangat abai terhadap tekanan itu. Ini mempertegas teori Anda tadi dong, kalau cairan di bawah suhu kritis itu merupakan fungsi tekanan yang sangat lemah. Fugasitasnya stabil banget kayak batu karang. Dia kayak nantang dan bilang, Anda nggak bisa bikin saya makin pengen berubah wujud cuma modal neken-neken saya doang. Betul. Dan kestabilan luar biasa inilah yang dieksploitasi sama para insinyur berkat persamaannya si Lewis dan faktor pointing tadi. Oh, buat nyederhanain perhitungan. Mereka bisa menyederhanakan hitungan buat reaktor industri bertekanan tinggi tanpa takut nilai termodinamikanya ngaco. Ini menghemat daya komputasi komputer dan yang pasti meminimalisasi margin kesalahan desain sampai drastis. Oke, pencapaian matematika di cairan murni kayak air tadi emang brilian banget. Tapi, kalau kita melangkah keluar lab dan lihat dunia nyata ya, pabrik petrokimia, kilang minyak, atau bahkan proses biologis di tubuh kita sendiri itu kan nggak ada yang pakai spesies murni 100%. Hampir nggak pernah. Semuanya itu campuran, larutan multikomponen. Nah, apa yang terjadi kalau zat-zat ini dicampur aduk? Gimana cara kita ngitung kecenderungan melarikan diri kalau sebuah molekul itu nggak lagi dikelilingi sama klon-klon dirinya sendiri? Dinamika molekulernya berubah total kalau udah jadi campuran. Coba bayangkan molekul etanol murni ya, dia dikelilingi sesama molekul etanol. Gaya tariknya spesifik. Oke. Tapi begitu Anda jatuhkan etanol itu ke dalam seember air, posisinya sekarang dia dikepung sama molekul air. Interaksi tarik-menarik dan tolak-menolaknya benar-benar jadi hal baru. Berarti kecenderungan etanol buat kabur di tengah kerumunan air bakal beda banget dibanding pas dia lagi sendirian. Sangat beda. Teman-teman di sebelahnya sangat berpengaruh. Jadi, kerumunan asing ini yang ngubah tingkat stres atau dorongan larinya. Lewis pasti punya trik matematika lagi nih buat ngatasin kekacauan ini kan? Tentu saja. Persamaan yang dipakai buat larutan campuran ini sengaja dibangun biar bentuknya mirip sama versi murninya. Biar konsisten. Tapi butuh modifikasi visual buat ngebedainnya. Modifikasi visual gimana tuh? Ilmuwan nambahin simbol khusus buat fugasitas dalam larutan, circumflex. Circumflex. Oh, simbol topi itu ya? Ya, pangkat kayak atap rumah di atas huruf F. Jadi, F bertopi. Topi kecil ini sepertinya menanggung beban industri yang berat banget ya? Banget. Simbol topi itu ngasih tahu Anda satu hal spesifik. Ini adalah fugasitas spesies I saat dia lagi ada di dalam suatu larutan campuran. Dan F bertopi, inilah yang secara langsung ngegantiin konsep lama soal tekanan parsial.
Oke, tapi saya ingat ada satu peringatan keras di dokumennya soal ini. Dibilang kalau meskipun ini properti campuran, ini tuh bukan properti molar parsial. Ah, iya. Itu peringatan yang penting. Properti molar parsial kan biasanya ngomongin soal volume atau entalpi. Tapi fugasitas campuran ini, kriteria keseimbangannya sendiri. Dia berdiri independen. Jadi apa arti semua ini untuk Anda yang mendengarkan di rumah? Kenapa sih simbol F bertopi ini seolah jadi puncak pencapaian dari seluruh bab yang bikin sakit kepala ini? Karena simbol topi ini yang ngelahirin kriteria kesetimbangan fundamental yang benar-benar bisa naklukin masalah campuran komponen yang super rumit. Hukum universalnya gimana bunyinya? Hukumnya bilang gini, berbagai fase dalam campuran yang ada pada suhu dan tekanan mekanis yang sama bakal mencapai kesetimbangan termodinamika secara mutlak jika dan hanya jika fugasitas bertopi dari masing-masing spesies bernilai persis sama di semua fase. Fugasitas bertopi etanol di cairan sama dengan fugasitas bertopi etanol di uap. Persis. Secara elegan ditulis F bertopi fase alfa sama dengan F bertopi fase beta, dan seterusnya. Pada akhirnya, semuanya balik lagi bermuara pada satu konsep. Pemerataan dorongan untuk melarikan diri. Nggak peduli serumit apapun campurannya. Rumus yang isinya rentetan simbol Yunani bertopi itu mungkin kelihatannya ngintimidasi banget kalau dilihat di buku teks. Tapi pada dasarnya, rumus itulah yang mengatur rancangan seluruh menara distilasi kilang minyak di muka bumi. Tanpa kesamaan fugasitas bertopi ini, teknik kimia modern secara harfiah nggak bakal bisa misahin bahan bakar dari minyak mentah. Ini benar-benar fondasinya peradaban industri kita. Wah, sungguh sebuah perjalanan pemikiran yang memukau banget ya. Kita kan mulai penjelajahan ini dari masalah potensial kimia yang hancur berantakan menuju minus tak terhingga pas tekanannya dihilangin. Kemudian masuk ide briliansi Lewis. Betul, penemuan konsep buronan molekuler Lewis yang membumikan perhitungan ini kembali ke realitas. Terus kita juga udah bedah mekanismenya si faktor pointing. Yang ngebuktiin kenapa cairan itu keras kepala. Iya, keras kepala sama tekanan karena volumenya yang nggak tergoyahkan. Dan akhirnya, kita menyematkan topik kecil pada persamaan campuran buat nyatuin kembali hukum keseimbangan alam semesta. Saya ingin menekankan kepada Anda pendengar kami, kalau rentetan matematika yang kita bahas ini, itu tuh bukan sekedar pameran akademis yang menguap begitu aja waktu kelas kelar. Fugasitas itu instrumen konkret. Roda gigi tak terlihat. Nah, roda gigi tak terlihat yang ngasih kita kekuatan buat ngendaliin, merancang, dan manfaatin dunia material di sekitar kita ini. Ini memunculkan pertanyaan penting sih buat saya. Sesuatu yang sebenarnya melampaui sekedar kerangka rekayasa kimia. Oh ya, pertanyaan apa? Coba deh dipikirkan. Alam semesta pada tingkat molekuler seperti yang baru aja kita urai sama-sama, itu kan kayaknya udah dilengkapi naluri bawaan buat nyelesain sebuah ketegangan. Naluri bawaan. Molekul-molekul ini secara otomatis selalu mengatur perpindahan mereka berdasarkan kecenderungan melarikan diri atau fugasitas ini. Mereka gigih banget bergerak dari fase yang menekan mereka, terus kabur ke fase yang lebih renggang, sampai seluruh sistemnya benar-benar nemuin ekuilibrium. Kondisi damai, di mana dorongannya udah dinetralkan. Betul. Nah, kalau prinsip keseimbangan fugasitas ini aja berlaku sangat universal pada benda mati, dapatkah kita melihat pola yang persis sama bekerja di dalam sistem kehidupan sosial kita? Wow, itu cara pandang yang menarik banget, bahwa hukum fisika fluida yang sangat matematis dan kaku ternyata punya resonansi sama perilaku organik kita sehari-hari ya. Iya. Coba bayangin saat manusia terjebak di lingkungan profesional atau dinamika sosial yang ngasih mereka tekanan luar biasa. Stres tinggi. Fugasitas internal mereka, dorongan psikologis mereka buat lari itu kan pasti melonjak tajam. Dan sama kayak molekul air atau fluida nyata tadi, manusia yang tertekan tuh nggak akan diam. Mereka bakal terus pindah fase. Mereka melepaskan diri dari satu lingkungan ke lingkungan lain, nyari tempat baru, komunitas baru, dan pergerakan itu tuh nggak akan pernah berhenti sampai kecenderungan melarikan diri mereka mereda. Sampai fugasitasnya seimbang ya. Iya, sampai mereka nemuin lingkungan dengan fugasitas yang pas, tempat di mana mereka akhirnya bisa berakar dengan tenang tanpa harus terus-terusan melawan tekanan tak terlihat. Gila, ngebayangin kalau molekul di dalam secangkir kopi panas sama manusia yang lagi nyari tempat bernaung, itu ternyata mematuhi ritme universal yang serupa. Itu bener-bener penutup yang bikin pikiran kita kerja jauh lebih luas lagi. Terima kasih banyak kepada Anda yang telah bergabung bersama kami membongkar bab yang sangat padat dan menantang ini dalam sesi penyelaman wawasan kita dengan rasa ingin tahu yang tak kenal lelah. Tetaplah perhatikan fugasitas di sekitar Anda ya.
Benar, baik itu fugasitas di dalam pipa reaktor industri maupun di dalam pilihan-pilihan hidup Anda sendiri. Teruslah bertanya, teruslah mencari keseimbangan, dan sampai jumpa di penyelaman wawasan kita selanjutnya.